Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama kita seperti Pak Nawawi, maksudnya marahul labid itu artinya kan marah itu artinya sangat bergembira, sangat bergejolak hatinya untuk memahami Al-Quran. Itu ya. Jadi bersemangat untuk memahami apa maksud dari Al-Quran. Nah, kalau kita misalnya bisa, misalnya waktu bangun malam ataupun kapan bangunnya, atau menjelang subuh, ingat dulu sesudah berdoa, ingat dulu apa kajian kita. Jadi diingati pertama adalah bahwa Al-Quran pedoman hidup bagi manusia. Terus kalau dia mau pedomaninya, dia menjadi orang yang bisa memelihara dirinya. Al-Muttaqin. Itulah orang-orangnya yang beriman kepada yang gaib, yang sebenarnya beriman, kemudian dia mendirikan sholat, banyak urian-uriannya itu, kemudian menginfakkan sebagian rezeki atau hartanya, kemudian di dalamnya juga isi Al-Quran, karena kalau beriman dengan gaib kan sudah disebutkan bahwa yang gaib itu Quran juga, tapi mesti dipelajari, diulang-ulang. Begitu juga terkandung kitab-kitab sebelumnya. Terus yakin pada akhirat, yakin terhadap kehidupan di akhirat. Yang 5 itu diingat-ingat terus. Ya, jadi bahwa apa? Sekarang ini sudah ujung-ujungnya nih. Nanti coba bergantian kita nanti menyampaikan mulai dari alif lam mim, terjemah biasa dulu. Sudah itu apa yang terkandung yang dapat, ya masih dalam tataran pengetahuan. Kemudian baru apa yang dirasakan atau yang dapat dipakai. Saya ulangi lagi ya. Jadi untuk membaca ayat itu misalnya alif lam mim. Terus kita jelaskan dulu. Terus bercerita kita apa yang tersangkut paut dengan itu. Terus zalikal kitab, begitu juga. Begitu selanjutnya. Jadi sampai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, insya Allah betul-betul kita paham. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan akhirnya ya. Di sini ulaika lagi kan? Iya, Pak. Ulaika ayat 5 ini ya. Iya. Ulaika lagi. Sekarang sengaja saya jarakkan ya. Ini. Yang ini pun dioper ke bawah dulu. Tinggal ini. Coba kita mulai bertaus ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebentar. Kalau kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ini contoh. Apa terjemahnya? Terjemah biasa aja. Coba apa? Aku berselindung dari setan yang terkutuk. Ya, a'udzu billahi apa terjemahnya? Aku berselindung. Berselindung aku. Iya, tapi maksudnya kan belum selesai itu. Coba terjemahkan. A'udzu billahi apa terjemahnya? Aku berselindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Itulah panjang bana dan nambu baca saya terjemahan. A'udzu billahi apa terjemahnya?
Aku berlindung kepada berlindung Allah. Ah, dengan Allah. ya, aku berlindung dengan Allah itu terjemah biasa. Ya, Nah, terus ini kan mencobakan nanti nih. Aku berlindung dengan Allah. Allah. Nah, a'udzubillah, berlindung aku boleh berlindung aku dengan Allah. Nah, terus apa yang bisa diterangkan waktu kita ngomong itu? Jadi diterangkan waktu sekarang supaya lama-lama nanti waktu membaca itu melekat dia. Apa itu? Coba apa Albert dulu? Apa dulu? Waktu aku berlindung atau berlindung aku dengan Allah. Apa itu yang selama kita belajar tafsir inilah? Ya, kita menyadari bahasanya tidak ada kekuasaan, Pak. Selain dari kekuasaan Allah. Itu. Ya, oke. Kalau Ibu Didi apa? Betul-betul kita berlindung kepada Allah karena setan itu selalu menggoda kita. Belum sampai kepada setan lah. Cerita kasih Allah ya berdua. Ya, yang Allah itu yang maha kuasa dari segala-galanya. Coba Ibu Sabrina. Aku menghambakan diri kepada Allah. Yang lain siapa lagi? Pak Tommy bisa Pak Tommy? Atau Bapak yang lain? Ibu Eti ada? Ada Pak. Apa Ibu Eti? Hanya kepada Allah kita memohon perlindungan. Yang lain, yang dari madrasah ada? Auzubillah itu aja. Auzubillah. Alhamdulillah, artinya itu aku hanya memohon kepada Allah, hanya satu-satunya Tuhan yang harus kita berlindung. Yang lain Pak Zeni ada? Ya. Ya, silakan. Apa Pak Zeni? Auzubillah. Terjemah biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah yang menguasai segala-galanya. Nah sekarang coba dengarkan ya. A'udzubillah itu setelah kita mempelajari banyak tafsir, terutama tafsir Nawawi, ditampilkannya membentengkan diri aku dengan pertolongan Allah. Jangan liar. Atau memeliharakan diri aku dengan pertolongan Allah. Gitu caranya ya. Terus aku membentangkan diri. Kan sudah dibahas itu. Sudah. Terus minasyaiton. Coba apa terjemahnya Ibu Sabrina? Dari setan. Dari setan. Itu terjemah biasa. Minasyaiton dari setan. Coba kalau dari yang sudah dipelajari, ingat setan membentangkan diri dari ya. Kalau min itu masih ingat min? Huruf ya, jar. Apa itu? Huruf jar. Iya, min huruf jar, tapi pernah diuraikan. Pak Bet masih ingat? Min. Dari madrasah ingat? Enggak ya? Jadi enggak lulus kalau sekolah kuliah sama Mbak Ona, bisa lulus orang lain. Catatan di Jakarta, Pak. Iya. Pelajaran baru duaan saya Pak. Jadi maksudnya kalau sudah baca min kita di sini, mulai dari awal sampai akhir. Mulai dari awal sampai akhir. Iya, min itu kan itu faedahnya situ. Jadi membentengkan diri, aku memeliharakan diri aku dengan pertolongan Allah, mulai dari pertama, mulai dari awal sampai akhir. Dari mana itu setan? Coba setan apa kan dari setan itu terjemah biasa. Kalau setan kalau sudah yang dipelajari apa itu kata benda ditambah alif sama nun, bagaimana jadinya pahamnya? Sempurna jadinya. Ya apanya yang sempurna? Jadi dari setan kejahatannya yang sempurna. Jadi mulai dari awal sampai akhir dari sempurna kejahatannya dari kejahatannya yang sempurna. Iya, dari godaannya yang sempurna. Syata itu artinya godaan. Godaan membuat tidak taat kepada Allah. Ditambah alif sama nun berarti yang sangat kompleks
apa ya godaannya dari segala hal. Itu makanya setan itu kita juga, bukan yang lain-lain. Awaknya jadi setan. Makanya dipelajari nama-nama setan. Ada yang menggoda dari syahwat, ada yang menggoda dari makanan, ada yang menggoda was-was, kan di dalam tubuh kita juga. Jadi maksudnya dari segala godaan yang komplit, yang sudah sempurna. Terus baru ada ar-rajim. Rajim itu godaan yang komplit, yang semuanya itu semuanya terkutuk, yang dimarahi oleh Allah. Jadi begitu Bapak-Bapak, contoh nanti waktu membaca Alif Lam Mim segala ilmu ditampilkan. Jadi mulanya terjemah biasa, sudah itu apa-apa yang singgah atau yang teringat dalam pengetahuan. Paham? Paham. Itu auzubillah baru. Nah, kita teruskan. Bertaus ya, sudah diulang lagi. Ini enggak saya bahas lagi, contohnya berikut. Diulang lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ulaikannya aja dulu. Ulaika ala wa ulaika humul muflihun. Diulang lagi ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mulai kita membahas ya. Pertama yang kita bahas adalah bentuk apa? Bentuk Kata. bentuk kata. Ya, ingat itu. Bentuk kata yang kita lihat dulu. Waktu membaca ulaika. Ini bentuk katanya bentuk apa ini? Isim isyarat. Setelah kita didengarkan dulu. Tunggu dulu, didengarkan dulu. Setelah kita mengerti nanti bentuk kata, waktu membaca Al-Quran itu, ini katanya ini. Terus baru kegunaannya lagi. Ini gunanya dalam ayat ini sebagai apa? Setelah duduk itu, baru jadi terjemahnya apa? Kalau 3 itu ya. Iya. Baru yang keempatnya, apa yang bisa kita kembangkan, maksudnya menyangkut dengan diri kita. Itu caranya. Nah, sekarang dimulai. Satu-satu dulu ya. Ulaika itu bentuk apa itu? Ibu Sabrina. Bentuk isim isyarah, Pak. Bentuk isim Isim isyarah. isyarah. Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Kata penunjuk. Iya, kata penunjuk. Kalau Pak Bet kata penunjuk juga? Ya, sama bro. Sama. Kalau Pak Zaini, kata penunjuk juga ya? Menunjuk. Ya, kata menunjuk. Kalau artinya apa ini? Kalau artinya? Mereka. Itu. Ulaika apa artinya, Pak Tommy? Itu. Iya, itu siapa ini? Orang kafir. Ya, itu atau mereka itu boleh. Ya, Gitu untuk ya. jamak, untuk jamak. Itu dia. Untuk banyak. Ya. Terus masih tata bahasa baru. Itu kan bentuk banyak penunjuknya. Kalau Ibu Sabrina menyangkut bahasa Inggris ini. Kalau bahasa Inggris apa itu kalau ulaikan? Those. Ya, those. These. Ya, those. Ya, kalau tunggalnya ya, those banyaknya. Ya. That, this. Ya, that, those. Ya. Ya. Orang itu. Nah, sekarang sama-sama lagi. Coba berlomba. Jabatannya sebagai apa? Mubtada. Kalau bahasa Indonesia apa itu mubtada? Pokok kalimat. Ya, pokok kalimat.
Jadi ini bentuk satu, bentuk dua, bentuk banyak. Bentuk banyak, Pak. Banyak. 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 Ya, banyak. Banyak laki-laki, perempuan. Bisa banyak laki-laki, bisa Ulaika. banyak perempuan. Hah? Bisa banyak laki-laki, bisa banyak Banyak perempuan. laki-laki. Bisa banyak laki-laki, bisa banyak. Perempuan. Ya. Untuk jauh atau untuk jauh, untuk dekat? Jauh. 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 Nah, kalau kita balik terjemah, yang ditunjuknya ini siapa itu? Mereka-mereka itu atau orang-orang itulah? Orang yang mana itu? Orang mukmin. Coba sebutkan orang yang mana? Menurut Orang yang ayat. Orang yang percaya dengan gaib. Riba. Apalagi? Yang mendirikan sholat, Mendirikan Ya. sholat. yang Apalagi? menafkahkan hartanya, Rezeki, sebagian rezeki. Ya. Apalagi? Beriman dengan mempercayai Quran dan kitab-kitab sebelumnya. kitab sebelumnya, Apalagi? Beriman dari hari akhirat. bil akhirati. Itu dia orang-orangnya. Ya, Ya, sekarang kan ditunjuk orang-orang itulah. Baru pengembangan lagi. Masuk kita apa enggak? masuk Pak. Semoga kita masuk. Itu diraso-rasokan tuh. Makanya kalau masalah iman gaib itu betul-betul nggak main-main, betul-betul percaya, mengerti apa saja yang gaib. Kemudian kalau mendirikan sholat, rukun syaratnya itu betul-betul paham apapun yang dikerjakan, apa sebenarnya. Kalau yang berimpak itu sadar rezeki, kemudian ikhlas, mencari yang bagus. Kemudian kalau belajar Al-Quran itu ya belajarlah bahasanya, belajar segalanya. Kalau dengan hari akhirat itu berpengaruh waktu hidup kita. Mudah-mudahan kita bisa masuk, gitu ya. Kira-kira kalau begini membaca Al-Quran kan paham kita. Ya. Kalau begini membaca. Jadi jangan lari-lari, comok sana, comok sini, enggak begitu dong. Jadi baru ditanya-tanya diri, ini contoh. Lain masuk kolah hambu di dalam koko. Diraso-rasokan salat awak. Diraso-rasokan sedekah, diraso-rasokan semuanya. Itu ulaika. Jadi bentuk kata sudah, kemudian jabatan kata sudah, terjemah sudah, kemudian baru lihat penafsir, baru lihat tafsiran dari Pak Nawawi. Kembali melihat kebacaannya lagi, kan ke Arabnya lagi. Di sini dibantu oleh Pak Nawawi. Coba untuk membaca ini dari madrasah, silakan madrasah membaca tafsir ini dulu. Apa bacaan? Silakan. Ulaika ala ay ahal hazal. Sebentar terbalik. Karena diketik tadi lompat ya. Nih. Ya sampai ini aja, sampai tafsirnya coba. Ulaika ay ahal hazal daftu dafa'tu ala. Sudah sampai situ aja. Sifat. Menafsirkan ulaika itu aja. Coba Ibu Didi lah, Ibu Didi. Ulaika ay ahlul hazihil sifatu. Iya. Ibu Sabrina, silakan. Ulaika ahlu hazihi sifati. Iya. Ibu Eti. Ulaika ai ahlu hadhihi sifati. Sifati. Pak Albert. Ulaika ai ahlu hazihi sifatu. Ya. Pak Tommy. Ulaika ai ahlu haji sifati. Alhamdulillah. Suaranya makin diberikan Allah kembali lagi ya. Iya Pak. Siapa lagi dari yang ikut? Silakan. Pak Samsuar ada tuh Pak. Siapa?
Samsuar. Oh ya, Pak Samsuar. Silakan Ustadz Samsuar. Ulaika ai ahlu hadhi sifatu. Iya. Ada lagi? Izin Bu ya, Ya, tanda. Bastian. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ai ahlu hadhihi sifati. Iya. Masih ada lagi? Nggak ada. Nah, dengarkan ya. Sudah. Ulaika itu kan ditafsirkan oleh almarhum Nawawi rahimahullah. Ini tafsir namanya. Lalu ulaika ini jadi apa gunanya tadi? Ulaika? Marfu. Mubtada. Mubtada. Ya, muftada atau jadi pokok. Undang-undang pokok kalimat dia biasanya baris marfu, mansub atau maksur. Marfu. Marfu atau baris depan ya, tapi ini Iya. memang dia isim syarat barisnya sampai hari kiamat gitu itu. Iya. Nah, Mabni. oleh karena itu dia menafsirkan berarti ini dibaca ahlu ahli. Ahlu. Ahlu. Kenapa dibaca ahlu? Khobar. Menerangkan kabar. Sama-sama. Kabar. Itu dia. Karena dia mubtada juga. Mubtada juga dia. Nah, Dia menerangkan ulaika. mubtada juga. Kira-kira ini kalau jadi mubtadanya yang ulaika jadi apa tadi? Mubtada juga. Jadi pokok ya, jadi subjek, jadi Ya. mubtada. Lalu yang ditafsirkannya kan mubtada juga. Ya, Pak. Iya. Jadi ini kalau yang mubtada sampai mana ini? Sampai sifah atau sampai ahlu saja? Sifat. Sampai sifat, Pak. Ahlu hazihi sifati. Nah, jadi kalau ahlu barisnya baris depan. Kalau hazi ini bentuk apa hazihi? Sim isarah lagi. Misara juga. Ya kata penunjuk juga. Ya. Coba pengembangan. Kalau hazi untuk dekat, untuk jauh. Dekat. Dekat. 1, 2 atau banyak? Satu. 1. Kalau untuk banyaknya apa? Siapa dapat? Haulai. Apa? Haulai. Haula. Haulai. Jauh. Ya, haulai. Nah, dengan ada di sini kata apa? Kata penunjuk. 1. Lalu sebenarnya dia jadi apa di sini jadinya? Jadi Antara, Mubtada juga. mana iya semuanya mubtada, tapi yang menanggung beban baris mubtada kan ahlu. Ya. Jadi hazi ini sama sifah ini Mudah ilaih, Pak. Mudah ilaih ya, Pak. ya mudafun ilaih. Cuma Ya. kenapa enggak baris bawah ya memang begitu terus barisnya. Antara hazi dengan sifah apa namanya itu? Idofah. Mudah pun ilaih. Mudah. Oh, Kalau yang mudah ilaih yang berlaku ahlu dengan hazi. Kalau antara hazi sama sifah apa? Sifat. Naat. Sifat juga, Pak. Naat. enggak ada itunya. Satu. Sifati. Coba kalau hazi apa bisa disandarkan lagi kepada sifah? Sifati. Ya, dia sudah sama-sama kalau kajiannya sudah sama ma'rifah itu aja sama-sama pakai alif lam. Ini haji. Jadi apa dia? Man'ut. Jadi Ya, Pak. Naat. Ini bisa dipakai menjadi pokok kalimat. ya hazi ini maksudnya hazi sifah hazi. Jadi bisa jadi badal dia. Jadi dia sama ya, Pak, si hazi sama sifat itu sama ya. Ya sama. Hazi. Jadi bisa saja Ya. pakai Badal. ahlu sifati atau ahlu hazi, gitu. Tapi digabungkan dia. Jadi hazi sifat ini kan dalam satu arti.
Jadi ada mungkin ada orang mengatakan bisa sifat ya. Tapi hazi dengan sifat tidak bisa mudhaf-mudhafun ilaih itu. Iya, benar. Dia dalam senyawa itu. Sama kalau bahasa Inggris dipakai this book gitu. Iya. Nah, this book is baru gitu. Is. Nah, Hazihi. terus yang menanggung bebannya ahlu. Jadi ahlu. Yang betul bacaannya apa tadi? Ahlu. Hazihis. Hadhihi sifati. Iya. Jadi nggak boleh dipakai sifatu dia. Enggak. Dia Kan bukan. berarti ini dalam arti satu ini. Iya, Pak. Dia menjadi ketahuannya dia adalah menjadi mudhafun ilaih dari ahlu, tapi dipakai hazi. Itu maka dipakai sifati. Jadi sifati ini sebenarnya dia karena hazi ini dia sebenarnya pada hakikatnya baris bawah, maka nampak dia ataupun ini jadi badal ataupun mengikut. Jadi terjemahnya apa jadi? Maksudnya adalah ahlu hazi sifati apa terjemahnya? Yang punya sifat. Sifat ini. Ya, ahlu kan berarti yang punya Pemilik. ataupun kelompok. Kelompok ini sifat. Ya, kelompok ini sifat maksudnya yang di atas tadi yang disebutkan Pak Bet tadi atau yang disebutkan kawan-kawan tadi, beriman dengan gaib, mendirikan sholat. Nah, itu dia ya. Ya, Pak. Cuma bagi tugas kita hanya itu saja nampaknya yang perlu kita pelajari. Apakah memang betul-betul sudah kita beriman dengan yang gaib? Pak kita paham itu. Yang gaib itu lihat keterangan-keterangan tafsir itu. Memang dari hati kita nggak ragu sedikit pun. Atau dengan hari akhirat itu kita yakin. Atau dengan rukun iman yang 6 itu kita yakin. Nah itu. Jadi doang mendirikan sholat gitu juga. Sholatnya tidak sholat kesal, kusala. Tidak sholat bagageh-gageh. Bokoposo-koposo. Paham. Begitu juga berinfak. Ya berinfaknya betul-betul dari hati tanya. Nggak perlu dibaca ikhlas. Nah, ketahuannya nanti ikhlasnya ikhlas. Kalau orang yang kita beri itu nggak baik sama kita. Situ ketahuannya. Ketahuan ikhlasnya enggak. Atau misalnya kita sudah kasih, nggak tegur-tegurnya kita lagi. Tarasu tuh. Berarti nggak lama perasaan, berarti nggak ikhlas kita. Terus begitu juga mempelajari Al-Quran. Bukan baca panjang pendek saja. Memang dipelajari apa sebenarnya isinya. Maka terlibat, bisa menulis, bisa membaca, bisa mengerti bahasa, mengerti sastra gitu. Ya. Di situ baru nampak tingkek itu enggak Pak Bet? Iya, Guru. Orang payahnya memaham tingkek. Mangko digambarkan tingkek di atas, tingkek di bawah. Dan sebenarnya tingkek itu kemampuan awak membuat awak sanang itu kan pangan awak sorang-sorang. Tapi panganan elok bukan panganan tidak ya. Itu dia. Jadi disebutkanlah ini apa namanya ahlu hazihi sifat. Al-an, sekarang apakah kita masuk kepada ahlu hazihi sifat? Insya Allah. Tapi pelajari. Di Fatihah aja kita sering baca itu. Siratal ladzina an'amta alaihim, an'amta alaihim, an'amta alaihim, an'amta alaihim. Kita membaca berulang-ulang tuh. Seperti orang telah engkau berikmat. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Manhum. Siapa itu? Yang an'amta itu? Syuhada. Syuhada. Ya, jangan sudah saya. Minan nabiyina. Minan nabiyina. Ya. Apa lagi? Wasiddiqin. Ya, as-siddiqina. As-syuhada. Apa lagi? As-salihin. As-salihin. Ya, as-salihin. Pokoknya man ata Allah wa rasul. Ya. Man ata Allah. Ya, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah. Ini yang mi'rat ini. Yang mi'rat kita itu
Jangan habis terpikir mi'rajnya Rasulullah. Rasulullah itu diperjalankan, diperlihatkan, diangkat ke langit. Kita membaca mi'raj itu nggak ada belajar, nggak apa mi'rajnya lagi. Apa naiknya? Bertambah umur tiap hari, nggak ada tambah ilmu. Itu ke itu terus. Merugi ya Pak. Iya. Makanya dibaca, dipahami Al-Quran ya. Ya, Ya, apakah kita bisa mi'raj juga, Bu ya? iyalah. Tapi jangan dikatakan mi'raj perlu seperti Rasulullah pula. Jadi begini ya, ajaran-ajaran Islam ini digambarkan, sudah saya katakan, sungguh pun kawe dan dibantu ikan di laut diadang. Saya paham tuh. Ya, Pak. Maksudnya diceritakan kekuasaan Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad. Oke, bagus. Nah, terus isinya kan bisa kita ambil itu. Diperlihatkan kepada Nabi Muhammad, ada yang memukul-mukul kepala, ada yang macam-macam, terus begitu pula. Terus kalau begitu, kemudian latar belakangnya Nabi Muhammad itu berangkat dari kegalauan pula karena dia banyak meninggal istri, begitu-begitu. Nah, sudah bagus dia. Nah, sekarang kalau begitu Nabi Muhammad, saya perkuat bagaimana baik sholat saya, bagaimana saya tambahin. Begitu Isra Mi'raj kita. Ikulah indah berjalan lah, jalan-jalan saya di mana sampai berhenti makan lontong, makan itu segala-gala itu. Dunia tuh dunia. Ya boleh jalan tapi paham. Ya, Ustadz Randa Bastian. Ya. Jadi bagaimana aplikasi Isra Mi'raj, bagaimana aplikasi kelahiran Nabi Muhammad, bagaimana aplikasi puasa Ramadan, banyak itu. Jadi yang perlu sekarang kita rasakan, itu makanya teman-teman kita dari kajian sufi itu, kalau kita sholat itu Mi'raj katanya. Kalau Mi'raj itu bentuk isim apa itu? Isim Isim alat. Apa alasan isim alat? Mimnya baris bawah ya. Baris bawah. Nah, apa fi'il madinya? Kharaja. Iya, araja. Apa Pak? Araja. Maraja. Ain. Araja. Araja. Ya, araja. Araja. Iya, araja. Maka isim alatnya apa? Mi'raj. Ya, Mi'raj. Araja. Ya, di situ digambarkan adalah burak. Burak digambarkan bisa ditangkap orang, digambarkan seperti kuda. Tapi jangan habis pikiran kita situ. Pokoknya di pangkalnya Subhana allazi, subhanallah. Bagaimana caranya alatnya itu. Tapi jangan kita menghabiskan waktu memikir-mikir itu. Yang penting saya sangat yakin dan percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa tidak bisa saya jangkau kemampuannya itu yang dibuat Allah. Sama membuat awak kini, bamangku awak kapalo hidung calik lah, ambo calik orang setiap orang hidungnya dah kayak mata dah kayak muncungnya. Binatang-binatang ternak begitu ya. Bamangku sekumpul Pak Tommy, bamangku sekumpul mata hidung muncung, mangko dah kayak tu telingo. Kan dah kayak kau tak untuk ngaturnya. Indak, bamangku dah kayak jawabnya. Jauh enggak suruh dari supaya jadi jawabnya mau tunjukkan ya subhanallah, nggak bisa awak pikir-pikiran tu. Iya. Subhanallah. Bagus nak macam-macam. Pak Bet yang tahu jawabnya tuh. Jadi kalau lalaki subhanallah, awak namanya isim fa'il lah. Apa isim fa'il dari subhanallah? Bihin. Apa isim fa'il? Orangnya lagi, orang selalu bertasbih, coba. Sohibun. Mana itu? Itu 3. Kalau ini kan apa fi'il madinya? Fi'il madi tasbih. Subhanallah. Sabaha. Nah, Ayo, Ustaz Randa Bastian. Fi'il madinya sabbaha. Apa isim fa'ilnya?
Oh, sabah. Yusabbihu. Musabbih, musabbih. Iya, musabbih. Musabbih. Coba buat 6. Musabbih. 6 bentuk. Musabbihun. Musabbihani. Musabbihani. Musabbihuna. Nah, Musabbihatun. ya, Musabbihatani. ya, Musabbihatun. ya. Kalau Ibu Sabrina yang mana yang masuk itu? Kalau bisa. Musabbihatun. Iya, muhasabbihatun. Kalau Pak Samsuar yang mana bisa masuk? Musabbihun. Iya, musabbihun. Musabbihu dia. Iya, isim fa'il. Ya, jadi kalau orang yang selalu bertasbih berarti mengagumi bahwa apapun yang dilihatnya, yang didengarnya, yang ini nggak bisa dipelajari sebenarnya. Dan bagaimanapun hidup ini sebenarnya jadi kita tunduk saja kepada Allah. Itu maksudnya orang yang bertasbih pagi dan petang. Guru boleh tanya satu guru? Boleh. Nuriyahu min ayatina itu yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu yang mi'rajnya. Itu kan Isra. Berarti perjalanan ke langit tidak diperlihatkan tanda-tanda kebesaran. Ya itu nggak perlu dipersoalkan lain. Karena kita di bumi. Ya, jadi itu kan diperlihatkan yang dinampakkan yang menokok kepala, yang apa itu kan di waktu perjalanan itu ya. Ya perjalanan itu kan dua. Ada yang ya, jadi itu isinya sekarang yang perjalanan itu jangan habis itu, jangan perjalanan saya. Kita ini kan sudah jalan dari bangun tadi ini kan sudah jalan ini. Ya. Nah, itu. Baik itu cara memahami kaji itu. Awak jangan terfokus ke sinan panjang saya. Kalau kita lihat ayatnya kan konteksnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Iya, itu dia. Linuriyat semuanya itu dipakai bukan untuk itu saja. Kan ada semuanya itu linuriyahu min ayatina. Semuanya untuk memperlihatkan tanda kami. Waktu dia mi'raj itu begitu juga. Sama juga. Ya, jadi sekarang begini. Cobalah sama-sama ya. Saya pun gitu juga. Ada nggak rasa terus bahwa bumi Allah, tenaga yang dikasih Allah semuanya. Ada nggak rasa itu terus dalam hati? Ada. Insyaallah. Nggak ada, bohong tuh. Nah, ada tuh kalau lah bisa ada tuh lah tanang tuh. Acok lupa. Tua itu namanya acok lupa. Kalau ditanya masih tataran kognitif dalam pengetahuan, aplikatif belum. Akui saja, saya pun begitu juga. Sawanta-sawanta lah lupa nak Pak Tommy. Nantakana sembayang lain. Waktunya nantakana. Jadi tidak ada terasa. Waktu berjalan bumi Allah nan dipijak, waktu naik angok nan jagi di Allah, waktu makan nasi nan jagi garaman sadu ado rasu tarif. Mana banyak perasaan awak kepada Allah daripada kepada lain? Jujur. Banyak kena lain. Itu dia. Itu sama-sama ambo betul ya mah, bukan awak kecian betul. Itu nan awak latih. Kalau awak orang tarikat. Kalau awak orang tarikat tu guru. Tarikan lalu tahu lah, tapi itu kan bisa dicari tahu. Tapi lah mau kejadian tadi. Tataran awak banyak masih, tapi perlu dibaca. Kan ada tataran ilmu. Kita ini kan seperti ngaji sekarang kan masih tataran ilmu ini. Maksudnya ranah kajian baru. Nanti sudah ranah aplikasi atau seorang-seorang lain. Gitu ya. Kalau sudah aplikasi seorang-seorang lain. Nggak perlu cari tuan lah itu. Ya. Cobalah macam sekarang kan bisa mengecek, bisa melihat, bisa tuh ada terus tek ada rasul tuh terus. Jadi nan sabana rasul itu kan yang dikasih Allah. Itu dia ya. Nah, jadi ini maksudnya pengertian orang yang sudah ahlu hazi sifah. Ahlu hazi. Pakai hazihi di sini ya, bukan dipakai ulaika lagi. Ini dia ulaika. Jadi sungguh pun ceritanya orang itu, tapi didekatkan ini sifat-sifat ini ya. Jadi
keluarga atau ahli yang mempunyai sifat-sifat ini, mudah-mudahan sama-sama kita ya. Jadi itu maka saya ulang-ulang sama-sama, saya pun gitu juga. Yang perlu diperkuat, yang perlu dimantapkan iman kepada gaib. Sudah itu mendirikan sholatnya sama rukun-rukun syaratnya. Sudah itu menginfakkan sebagian hartanya. Sudah itu apalagi mempelajari Al-Quran yang terkandung dalamnya. Makanya saya kalau sudah mempelajari Al-Quran, yang mengaku Taurat, Zabur, Injil, kok dia makan babi, kok enggak puasa, itu heran saya jadinya. Ya, di situ aja sudah, tapi jangan dituduh orang itu ya. Tapi yang saya katakan ini aja. Jadi kalau orang yang menganut Taurat, Zabur, Injil, kok itu kerjanya ya? Tapi nggak dituduh orangnya, cuma gitu aja pikiran saya. Mestinya kan mesti menurut yang disebutkan Al-Quran. Terus yakin kepada hari akhirat, ya, yakin kepada akhirat. Nah, jadi ahli sifat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ala hudan min, ya, ala hudan. Ya, Ala hudan. ala hudan. Ala huruf apa? Jar. Huruf Jar. jar. Apa yang dijarkannya? Hudan. Nah, apakah majrur itu apa enggak? Majrur. Majrur ya. Ya. Apa tanda jarnya? Baris atas. Dan Nah, ini dia. Jadi dia masdar. Ini hudan bentuk apa katanya? Bentuk apa nih? Iya, bentuk isim Isim masdar. masdar. Isim masdar. Kalau sudah terlibat masdar, apa fi'il madinya? Ada ya. Ya. Ada ya. Apa mudhari'nya? iya, Ya. ada ya, Ada ya. Iya. Ya, Yahdi, Ya. Yahdi, Yahdi atau Yahdiyu. Oleh. Yahdi. Apa masdarnya? Hudan. Hudan. Dan Nah, itu dia. Jadi ini nampaknya ada kajiannya spesial kata yang seperti ini. Dia tetap seperti ini bentuknya. Jangan dipikir-pikir panjang-panjang, nanti kalau sudah pandai dicari-cari itu. Apa mulanya begini-begini itu. Tapi sudah sekarang sudah tetap begitu. Maksud ala hudan berarti hudan. jadi apa gunanya ini? Coba. Mulai begini. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Sampai di situ jadi apa itu? Ulaika. Ala hudan mir rabbihim, sampai situ. Ini khabar. Mubtadanya mana tadi pokoknya? Ulaika. Itu dia. Ulaika pokok kalimat. Adapun ahli hadis sifah itu tafsir dari ulaika. Ala hudan min atau ala hudan min rabbihim itu menjadi predikat atau sebutan atau dari khabar. Nah, sekarang lihat tafsir. Ala hudan ini ditafsirkan ini apa bacaannya? Ayo coba berlomba jam baca. Coba. Ayi Karomatan. Karomatan. Nazzala. Oke. Yang lain Pak Ustaz Samsuara apa bacanya? Iya. Ai kiramatan nazala. Iya. Kalau Ustaz Randa Bastian? Bismillahirrahmanirrahim. Ala hudan ay karamatin nazalat. Kiramatu. Ya, terus? Karamatin nazalat. petunjuk itu Itu kurang enggak? Hah? Nazalat Bu ya. Ya, kalau Nazala. ya sekarang ini dulu. Kenapa dikasih bacanya tadi apa? Kiramata, kiramati, kiramatu? Kiromatin. Kenapa kiramati dibaca? Karena dia sebagai badal ya. Majrur ke yang tadi ala. Ya. Karena dia menafsirkan ala hudan, kan gitu ya? Iya. Ala hudan itu kan jar majrur tuh. Iya. Jadi dia menafsirkan yang dijarkan itu. Jadi alanya masih bisa ke karomatin ya Pak?
Iya kan dia menafsirkan sama ulaika. Ulaika itu kan jadi marfu. karotin jawabnya. Maka ahlu dibikin. Mm-mm. Kalau dia ala hudan berarti dipakai kiramah. Ya, membaca tengah ini beda-beda. Bukan karamah dibaca kiramah apa? Kiroma. Nazala. Itu kan isim masdar. Iya. Dan itu dibaca kiramah. Ya, ada cuma kiramati. Nah, begitu ya. Berarti seolah-olah ala kiramati gitu. Terus yang di belakangnya ini mau Nazala? dibuat di madi, kalau masdar dari nazala apa itu? Masdar dari nazala. Tanzilan. Oh, kalau tanzilan nazala maunya. Nuzulan. Nazlan, nazlan. Nazlan ya. Nah, Jadi kalau kiramatu nazlin, nazlan, nazlun. Nazlan. Nazlin, Pak. Nazlin. Sebenarnya ini yang kita mau tanyakan sama almarhum, tapi dia kan sudah meninggal, tapi dia kepandai juga. Ini memang ada masdar dari nazala. Apa masdarnya? Pak Randa Bastian, Ustadz Randa Bastian, apa masdar dari nazala? Kalau nazala. Nazala yunazilu. itu 3 huruf, Pak. Ya. Nazal. Nazala. Kalau nazala. Kalau biasanya kan nazala. Nuzulan, Pak. Ya, Nuzulan. nuzulan. Ya. Tapi ini dibuatnya begini masdarnya. Kalau ada beliau, saya muridnya, saya tanya itu, kenapa begini Buya? Kenapa tidak Buya tulis kiramatun nuzuli kita. Jadi ini kita berbaik sangka saja, berarti Anda apa kalau ala hudan, apa kalau terjemah biasanya itu? Atas petunjuk. Ya, atas petunjuk atau petunjuk. Jadi maksudnya atas petunjuk, maksudnya kemuliaan kedudukan. Kemuliaan kedudukan. Kemuliaan tempat. Kan gitu. Itu tafsirnya. Jadi kalau yang disebutkan di atas tadi, iman kepada gaib dan sampai akhirat itu, berarti orang itu sudah berada pada kemuliaan kedudukan dari Tuhan mereka. Tempat boleh. Nazlin. Nazlin. Ya. Nazlin. Misalnya apa itu? Waktu Nabi Nuh mau mendarat, anzil, manzalan. Itu munzilan itu atau manzalan atau munzilan. Itu enggak. Kalau nuzul kan turun Quran. Turun. Kalau apa itu? Nuzulam bima kanu. Nuzul berarti tempat. Wa malazina amanu wa amil salih palahum ajr apa itu? Kalau surat Sajadah itu apa tuh? Nuzulam bima kanu ya'malun ya. Itu dia. Jadi di sini kita paham. Jadi orang-orang yang disebutkan sampai 5 sampai akhirat tadi berarti mulia di sisi Tuhan. Kalau di sisi orang nggak peduli kita yang jelas. Biasanya kalau sudah di sisi Allah mulia, kita pun merasakan ketenangan. Ya, ketenangan hidup, sudah baik. Cobalah. Pertama kita yakin tentang gaib yang diceritakan Allah atau tentang Allah. Yang kedua, sholat kita bukan asal. Jadi saya harapkan kepada semua kaum muslimin muslimat, sholat itu jangan bagage-gage. Yang mau keposo-keposo. Coba pahami apa yang diungkapkan, apa geraknya, bagaimana rukun syaratnya itu. Sudah itu begitu juga untuk soal harta. Harta ini kan titipan saja sama kita ini. Enggak semua. Terus begitu juga mempelajari isi Al-Quran. Jadi bukan hanya dibaca sekian pahala itu, terus ke itu kerja terus. Enggak dipahami. Terus yakin pada akhirat. Itu kiramah. Dari Rabbin. Berarti kemuliaan ya. Min Rabbihim. Di sini bukan minallah dibuat.
Mir rabbihim. Mir rabbihim. Berarti dari, apa artinya itu? Dari Tuhan. Tuhan mereka. Balik ceritanya. Dari yang memiliki mereka, dari yang menjadikan mereka, dari yang menanggung rezeki mereka, yang mengendalikan mereka, gitu. Rob itu kan itu artinya. Jadi yang mendidik mereka. Iya, yang mendidik mereka, yang mengendalikan mereka, yang pemilik mereka, yang memutar-mutarkan hidup mereka. Karena mereka itu mengikuti apa yang dikatakan Rob itu. Jadi dibalikkan balik. Aturannya kan bisa saja ulaika ala hudam mir rabb. Ulaika ala hudam minallah. Gitu. Tapi supaya didekatkan lagi ke Rob. Gitu. Kita ini sedang mengaji atau sedang belajar ini sedang di Rob apa enggak ini? Di Rob. Iyalah. Iya. Kapan kita tidak di Rob? Tidak ada. Terus di Rob. Ada. Cuma kesadaran itu enggak terus menerus, enggak apa bet? Sama-sama Hilang timbul, bro. Ya, hilang-hilang timbul. Malah apa yang sedang kita inginkan ke situ aja pikiran kita. Padahal kita dibungkusnya. Nah, itu mengko ada kaji angku di luar atau di dalam. Atau di sebelah. Pokoknya kalau di luar sebelah nak batu, awak di dalam. Kalau lah di dalam, fantaisme lagi pula itu. Atau wahidatul wujud. Itu hati-hati ya. Nggak ada kaji putar-putar sinang kesinan saja. Tapi kata yang mungkin mau mengkaji ini, ya yang benar-benar mau berpikir, terlatih lah berpikir. Jadi ulaika ala hudam mir rabbihim. Satu. Ada lagi wow. Apa wow apa ini? Wow-nya ayo. Wow atap. Atap. Wow atap. Apa yang diatapkan? Ulaika. Ulaika. Ya, ulaika. Jadi ulaika humul muflihun ini disambungkan kepada yang pertama, ulaika ala hudam mir rabbihim. Yang kajian lebih halus, kenapa ada huruf atap dipotong saja, tetapi ada diulang semuanya terus. Contoh di Fatihah, ayo di Fatihah mana yang huruf atap diulang-ulang semuanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan diulang itu. Ya. Kan bisa saja aturannya iyyaka na'budu wa nasta'in. Iya, wa nasta'in. Tapi ini diulang. Coba nanti pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kenapa tidak pada ahli fikri ditanya? Kenapa ahli zikri? Kenapa tidak pada ahli fikri ditanya? Kenapa ke ahli zikri? Iya, ke ahli zikri. Pas'alu ahla zikri. Bukan ahli. Harusnya Ya bertanya ahla. Ya kenapa ahla? Makmul. Makmul. Yang boleh. Kalau min ahli boleh juga. Aina wajadta min ahli zikri. Ahli dibaca karena huruf jar. Kalau ahla menjadi maf'ul dari as'alu. Biasanya orang bertanya itu kepada orang yang berpikir. Tapi di dalam Al-Quran disuruh bertanya kepada orang yang berzikir kan gitu. Orang yang berzikir kan lebih dalam ilmu daripada orang berilmu. Kalau orang ilmu baru ilmu kali-kali itu, misalnya ilmu saraf. Tapi kalau zikir saraf dapat, ilmu dapat gitu. Namanya zakir kan asli awak, asli. Yang zikir itu siapa sebenarnya? Zakara, orang yang hidup. Iya, itu dia. Kalau tanya kepada ilmu orang mati mungkin. Gitu ya. Kaji itu dalam lah. Di dalam pemahaman masyarakat kan orang berzikir itu diposisikannya di bawah itu orang yang pendek ilmunya. Yang paling tinggi tapi lah ditunjuk Rasulullah. Apa kata, maukah kamu tunjukkan kepada kamu yang lebih baik dari berinfak, lebih baik dari berjuang, lebih baik segala-galanya. Mau kata Rasulullah. Apa itu? Zikrullah. Zikrullah.
Gitu. Jadi itu lebih tinggi dari Oh, berinfak. tinggi. Angka Orang zikir itu itu ilmunya ada, semuanya ada. udah. Ya, itu makanya waktu bangun itu ada juga doanya Alhamdulillah allazi. Ahyana ba'dama. Itu biasa-biasa itu. Alhamdulillah allazi afani jasadi Afani wa azina li zikri. azina li zikri. Iya. Ya. Nah, jadi ini huruf ataf ya diulang lagi, berarti sangat penting itu diulang lagi. Nah, pertama ulaika ala hudan min rabbihim. Tapi ini wow pakai tertib atau tidak? Tidak, Guru. Tidak. Jadi boleh keduanya, boleh salah satu, boleh yang mana pun datang. Tapi ngumpul gitu. Pokoknya kumpul. Ya, jadi jangan ada menguraikan ayat nanti karena ada waw atap. Ini pertama, setelah ini kedua, jangan ya. Tetap bisa kumpul. Jadi faedah huruf atap waw bukan untuk tertib, tapi bisa kumpul. Aslinya yang intinya kumpul, cuma datangnya boleh mana yang duluan, mana yang belakang. Mana yang dapat petunjuk dulu baru mendapat kemenangan. Sama. Sama. Enggak, kalau dulu kan dapat petunjuk berarti tertib tuh. Jadi ini sama beriringan. Ya, boleh beriringan. Misalkan illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Datang orang beriman dulu baru beramal soleh, kita. Oh enggak. Pokoknya dalam iman ada amal soleh, dalam soleh ada iman. Gitu Pak. Kecuali nanti huruf ataf fa. Kalau huruf ataf fa itu tertib, enggak antri itu. Kalau huruf ataf summa itulah penghabisan. Kalau bahasa Indonesia kemudian aja dibikin semua. Maka itu apala yatadabbarunal Quran, ya bahasanya pun dipahami. Berbahagia sekali orang yang mengerti bahasa Al-Quran. Yang sedihnya nggak ngerti. Itu derajat sarugo tuh Pak Abed. Jadi itu ya. Wa ulaika. Diulang lagi. Tapi bedanya ada sini. Apa bedanya? Coba cari. Ada hum. Kalau di atas kan ulaika ala hudan min rabbihim. Wa ulaika humul. Kalau ulaika yang di bawah ini jadi apa gunanya? Mubtada aja. Mubtada. Mana kabarnya? Humul muflihun. Yang menanggung jadi mubtada yang mana? Menanggung baris mubtada marfu'nya yang mana? Ulaika. Bukan. Kalau khabar, tunggu dulu. Kalau mubtadanya kan ulaika, yang khabarnya yang menanggung marfu' khabar mana? Hum. Ya. Hum. Sedangkan muflihun ini kan marfu' juga, maksudnya baris depan juga ini. Ya. Jadi apa gunanya? Ayo. Badal. Memang kedua-duanya jadi khabar humul muflihun. Tapi menguraikan antara hum dengan muflihun bagaimana? Badal ya Pak. Iya. Boleh badal, boleh Cepat. Ya. Jadi mereka, orang itu, bagaimana orang itu? Mereka yang bagaimana? Yang mendapatkan, ini bukan yang menang enggak artinya nih. Kalau muflihun bukan yang menang ya. Kenapa bukan yang menang saya katakan? Karena muflihun itu bentuknya bentuk apa ini? Isim fa'il. Ya, isim fa'il. Isim fa'il dari apa? Aflaha. Fi'il madinya. Aflaha. Kalau aflaha apa artinya? Bersusah payah untuk menang. Ya, memenangkan. Kalau falaha? Menang. Menang aja. Menang. Kalau aflaha memenangkan, mengusahakan, bekerja keras untuk menang.
Jadi orang itu bagaimana mereka orang yang bekerja keras mencari kemenangan. Jadi jangan menghayal nanti bisa menang kalau tidak iman gaibnya tidak benar, tidak betul, sholatnya asal-asal, infaknya pun begitu. Semuanya itu menghayal. Bali tapai makan apa? Bali ubi? Makan nak tapai. Itu petua kampung Pak Bet tu, di kampung orang rumah Bali ubi makan nak tapai. Tapi paham dah kalau, coba. tapi la ilaha illallah dah kalau jannah guru. Orang yang baca la ilaha illallah di akhir hayatnya dah kalau jannah. Iya, tapi itu dalam pengertiannya. Ya, mula-mula disebutkan bagi anak TK la ilaha illallah, lama-lama sudah SMP, SMA, mahasiswa, orang dewasa. Apa artinya la ilaha illallah? Coba. Tidak ada Tuhan. Jangan Tuhan. Tidak ada yang disembah, yang diibadahi, yang dikagumi, yang didolakan kecuali Allah. Coba dalam aplikasi hidup lagi. Itu makanya tadi balik lagi. Lai taraso taruh awak bahasa awak kodinyo. Kau kesinan kajinya. Ya, jadi bahwa apa ibu-ibu? Kalau begini muflihun bentuk apa? Isim? Fa'il. Isim fa'ilnya 1, 2, 3. Banyak sama. Banyak. Banyaknya laki-laki perempuan? Laki-laki. Baru lihat apanya lagi tafsirnya. Nih. Cuma ini Pak Nawawi membuat kalau muflihun itu berarti dipakainya najuna. Iya kan? Iya. Najuna. Ya. Najuna bentuk apa najuna ini bentuknya? Bentuk isim fa'il. Iya, isim fa'il. Apa fi'il madinya apa ini? Fi'il madinya. Ayo, dari ulak karang. Apa fi'il madinya ulak karang? Jawab. Juna. Ya. Apa fi'il madi? Fi'il madi sekurang-kurang fi'il madi berapa huruf? 3 huruf. Ya. Apa 3 hurufnya ini? Naja. Kalau naja 2 baru. Naja pakai iya Pak. Naja pakai ya. Jadi najaya ya. Ya, najaya. Jadi naja. Terus isim fa'ilnya menjadi naji. Naja. Ya, kalau aslinya tentu najiyun. Dalam kamus pakai alif di tengah, najiyun, Pak. ya. Naja, alif di tengah, Pak. Ke dalam kamus. Apa? Dalam kamus, naja, alif di tengah. Itu fi'il madinya? Iya. Oh ya. Salah jadi enggak? Apa artinya itu Bu, naja? Naja itu artinya tersembunyi ya. Memohon. Tersembunyi. Lain jadinya. Tersembunyi. Naja yang lepas nih. Tersebar. Lain Tersebar. Jadi, Tersebar. Coba Ibu cari fi'il madi najaya. Bukan pakai alif. Di kamus sisat. Tidak bawa. Kamus sisat. Cari fi'il madi najaya. Naja. Dah? Najun yang udah lepas artinya ya Pak. Itu dia, lepas. Lepas. Lepas atau lolos atau lulus. Tersebar, Pak, tersebar. Ya, itu dia, lepas, lolos, lulus. Kalau orang yang memenangkan itu kan lulus. Lulus dari seleksi. Lulus.
selamat. Ya. Tidak Jadi terjaringnya. kalau najuna apa artinya jadinya? Orang yang Selamat. ya orang yang lulus, orang yang kan sama muflihun jadi. Ya, najun. Orang yang beruntung boleh. Orang yang lulus atau lepas. Apalagi minas Kata. Nasak. ada huruf jar minas Sakati. ya. Seperti. Ya. Seperti. Sakti apa artinya? Sakati artinya marah. Kesalahan. Ya, kemarahan Ya. atau kesalahan. Nah, terus Wa wal ula azabi Azabi. Dari marah. dari azab. Dari azab. Nah, jadi berarti mereka orang yang lulus, yang lepas, yang berhasil lolos dari azab. iya, dari kemarahan dan azab. Siapa yang lolos itu? Yaitu allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhiratihum yuqinun. Nah, inilah an-naju minas sakati wal azab. Siapa lagi yang mendapat itu? Wahum Ashabu Muhammadin. Ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu di sini wawnya waw apa ini? Sedang. Wow. Bukan. Ayo. Permulaan. Permulaan. Iya, waw ibtida dan permulaan. Kalimat baru. Ya. Wahum. Ya, dan mereka yang lolos, yang berhasil dari lepas dari kemarahan Allah dan azab itu adalah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nana awak bah? Awak satu los tuh. Sahabat ibu. Enggak, awak tabiin Pak, awak tabiin. Awak tabiin. Tabiin tuh enggak Jauh juga. lagi. Ada Pak. Ulama enggak lu tabiin ulama tuh ada. Baru awak. Jadi syaratnya kalau mengikuti Nabi sama sahabat, bicara ngejawe. Itu mengkuado wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Acaranya apa? Itu beraja sebenarnya kan sudah saya sebutkan manusia sebenarnya dia makhluk berpikir yang belajar. Cuma habis harinya belajar memenuhi keinginan nafsu saja. Itu aja persoalan. Tidak apa-apa, kan itu saja persoalannya seketik itu. Tapi belajar itu harus usul kepada orang dahulu katanya, Pak. Bagaimana? Harus usul terhadap orang-orang dahulu. Apa mausul? Usul, wesel, tersambung. Kalau tersambung kok, awak kaji setan juga. Tidak, maksudnya orang tuh jaleh katanya jaringannya dari situ. Alah, itu apa propaganda aslinya tuh. Oh gitu. Katanya gitu Pak Bet, kalau jaleh katanya. Kalau tidak Itu. jaleh. Coba kalau tanya orang, misalnya Ambo beraja dari Mako, dari bawah pisang. Jadi itu lah dikritik orang tuh. Cuma maksudnya jangan membuat kaji. Jadi kalau pengembangannya ada, tapi masih dari dasar itu juga. Sama seperti cerita tasbih tadi. Cobalah. Sebenarnya yang dibersihkan itu kita bertasbih. Cobalah kalau lihat nanti buku-buku. Yang dibersihkan itu Allah atau kita? Kita, Pak. Nggak ada buku yang model gitu. Nggak ada. Nggak ada. Hah?
Tidak ada guru, tidak ada Nah bukunya. itulah. Padahal disuruh bertasbih itu memang sungguh pun disuruh membersihkan Allah, tapi yang dibersihkan sebenarnya kita. Kalau Allah untuk apa mau dibersihkan? Allah udah bersih ya Pak. Ya. Apa dalilnya bahwa Allah bersih? Allah. Mustahil baginya Nah, sifat Dia tidak ada. Apa dalilnya bahwa Allah tidak butuh sama alam? karena dia yang menciptakan. Allah Allah yang ciptakan. ghaniyun Ghaniyun Ya. hamid. Maha kaya dan maha Puji. Puji. terpuji. ya, enggak pun kita puji bagaimana? Dia sudah terpuji. Itulah makanya gitu. Saya ingatkan bertasbih itu jangan kita kerja keras membersihkan Allah. Yang dikerja keraskan cara kita itu jangan melorot gitu. Itu artinya. Sadarlah kamu bahwa yang menentukan rezeki itu aku, kata Allah. Yang menghidupkan mematikan itu aku. Yang menggempakan ini semuanya aku gitu. Itu nanti ditasbihkan. Carilah bukunya. Paling ada siapa yang baca tasbih pahala sekian gitu aja terus. Iya Pak, itu yang ada Pak. Jadi orang yang bertasbih pagi petang apa maksudnya itu? Membersihkan. Yang selalu makna Allah. Iya, yang membersihkan pola pikirnya, pemikirannya tentang Allah. Jadi dia sudah enak hidupnya, menyerah bulat dia. Cuma yang ada mata digunakan mata, ada telinga gunakan yang baik-baik gitu aja. Itu makanya peristiwa Isra Mi'raj itu menggambarkan kepada kita, tahu kalian bisa diperjalankan Muhammad tua itu sampai ke langit, sampai Sidrat Muntaha. Orang dan bingung-bingung, berajarak bat tempuh cahaya. Itu ni kajian apa? Dia tele ke sudah. Ya. Sama seperti Sabbisma Rabbikal A'la allazi khalaqa fasawwa. Nah, cobalah. Bersihkanlah pikiran kamu tentang Allah yang menciptakan. Baca roh. Kenapa menikah ayah ibu kita lahir lagi seperti ini? Ditanam jagung, keluar jagung. Ditanam karambia, keluar karambia. Kenapa begitu? Jawabnya. Coba jawab Pak Bet. Karena Allah yang berkuasa. Jawab subhanallah. 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 Alunya duduk lagi. Dia enggak payah kaji. Allahumma faqihhum. Allahumma faqihna. Ya Allahumma faqih. Ya itu maksudnya. Jadi orang yang musabbih, al-musabbihuna al-musabbihat. Orang yang bertasbih pagi dan petang berarti dibersihkannya pola pikir dia hanya menjalankan apa yang diberikan Allah. Maka dia adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi orang-orang bertasbih pagi petang. Tapi kalau belum belajar tentu membaca subhanallah, alhamdulillah pagi petang, laba daun, laba buih muncung tuh. Ya. Ya kalau orang biologi, kalau begitu jawabannya itu tidak lulusnya guru. Kalau orang belajar biologi, begitu jawabannya tidak lulus dia. Oh bukan, kan menurut sederhananya. Awak kan nasihat kan murah berpikirnya. Kalau orang sama ilmuwan itu mestinya dia lebih taat lagi, lebih sadar lagi dari orang biasa. Orang biasa juga kecuali yang lepas nggak lulus-lulus, nggak perlu apa itu orang yang sudah hilang ingatan. Itu ya lapeh. Masa anda tahu awak bentuk kinilah. Oksigen ada, bumi ada, hari tarang membayi enggak ke PLN. Lain membayi kini kalau tarang lah. Enggak. Enggak. Mata awak menikmati matahari saja. Sudah itu datanglah hujan. Sudah itu dulu angin. Sudah itu dulu air. Dulu macam pokoknya awak lah baca surat Al-An'am itu. Al-An'am itu ke segala nikmat itu. Ya. Tapi membacanya rintang itu panjang, pahalo. Kan itu jadi tidak ada. Padahal makhluk cerdas bisa berpikir. Jadi yang memutar-mutar balikkan kita ini kita sama kita. Makanya siapa itu Muhammad Abduh mengatakan. Jadi penghalang untuk berpikir baju bagus itu adalah dari ajaran Islam yang nggak benar juga.
mahjubun ala ummati. Itu kata Muhammad Abduh. Jadi nampak. Mudah-mudahan ya ini jadi ini ingat-ingat ini. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Buat pertanyaan. Wa ana? Insyaallah. Wa ana insyaallah aidan. Terpaksa dikoreksi lah dulu. Itu makanya ada ayat dalam surat Fatir itu. Fatir ya. Hadid. Al-Hadid. Ya, Hadid apa itu? Ya, ayat 16 itu masih ingat itu. Kok belum juga datang kehusukan orang beriman ya. Orang beriman itu kok enggak juga pas waktu dulu ya. Karena dia hanya latah dan candu saja. Ya, itu yang banyak Pak. Ya, mari berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna al-hikmah wa 'allimna Quran wa 'allimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Ustaz. Ya, na'am. La'alna. Ayo. Sampai jumpa.